Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat semuanya? Tentunya pagi ini Alhamdulillah. Bapak Ibu dalam keadaan sehat ya. Ya, berikan senyum terbaik kita hari ini. Bu Dewi, apa kabar? Alhamdulillah. Ini Bu Nur Laila. Ya, Ibu Ayu. Bu Ayu Dian, apa kabarnya? Sehat ya? Pak Pendri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, baiklah. Mengawali kegiatan kita pagi ini, kita akan coba eksplorasi bersama ya tentang Merdeka Belajar. Dan nanti saya juga meminta Bapak Ibu untuk merefleksi diri kita sebagai guru. Sudah seperti apa kita melakukan tugas kita sebagai guru dalam rangka transformasi pendidikan. Nah, sebelum kegiatan kita dimulai, kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita tonton videonya bersama-sama. Ya, seorang guru pasti Sudah. Apa cita-cita kalian setelah dewasa nanti? Tapi apakah gurunya sendiri punya cita-cita dalam menjalani profesinya? Loh, dulu cita-cita mereka ya pengen jadi guru. Sekarang udah kecapai dong cita-citanya. Iya sih, tapi bukannya justru cita-cita mulia itu baru dimulai begitu seseorang menjalani profesinya. Cita-cita itu kan bukan sekedar jabatan. Banyak calon guru yang terjebak dengan jargon ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi setelah terjun sebagai pengajar, apa iya cita-cita itu yang diperjuangkan? Atau malah sekedar tuntutan kurikulum? Ngajar materi cuma sesuai silabus, untuk semua murid paham serentak, tanpa peduli kemampuan yang beda-beda. Belum lagi, giliran ada yang gak ngerti dan nanya, malah diomelin. Gak sedikit loh guru yang jadi lupa kalau saat ngejalanin profesinya, mereka juga harus merdeka. Bahkan, gurulah yang seharusnya ngejadiin Merdeka Belajar sebagai cita-cita bersama. Dalam menerapkan Merdeka Belajar, guru berperan penting membantu siswa-siswanya, bukan cuma buat mencapai, tapi juga nemuin tujuan belajar. Tujuannya bukan cuma buat nilai bagus ya, tapi kayak, kenapa sih matematika, biologi, sejarah, atau geografi penting buat dipelajarin? Apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Bahkan, buat mendukung proses belajar yang lebih optimal, guru juga harus mendorong murid-muridnya buat menemukan cara belajar sebagai fondasi dari proses belajar itu sendiri. Inilah yang ngebikin murid-murid jadi pelajar yang mandiri, kepo sama banyak hal, pengen bisa ahli di bidang tertentu, berguna bagi diri sendiri, dan pastinya bermanfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Terakhir, guru juga harus jadi pihak yang bisa menerima kritik dan sabar buat mengukur seberapa efektif sih proses belajar yang dilakukan, alias bersikap reflektif. Hal ini tentu lebih besar dari tuntutan menuntaskan kewajiban kurikulum doang. Pada akhirnya, Merdeka Belajar ngebuat dua belah pihak jadi paham. Hasil belajar itu bukan cuma soal seberapa banyak pengetahuan yang diserap, tapi gimana kedua belah pihak bisa mengevaluasi dan berkreasi dengan pengetahuan yang dimiliki. Sebab melalui jembatan pendidikanlah kita bisa menjadi pribadi yang berdaya, sekaligus memberdayakan lingkungan serta orang-orang di sekitar. Oke, demikian ya Bapak Ibu, sudah kita saksikan video tadi. Nah, saya akan menggali dari Bapak Ibu, dari apa yang sudah kita saksikan dari video tadi, keinginan terbesar Bapak Ibu sebagai guru itu apa ya gitu? Keinginan terbesar Bapak Ibu sebagai guru. Apa kira-kira? Nah, bisa Bapak Ibu sampaikan di kolom chat ya. Bisa disampaikan di kolom chat, silakan. Keinginan terbesar Bapak Ibu sebagai guru. Ya, ini sepertinya udah ada dari Bu Nur Laila ya. Menghantarkan anak menjadi manusia yang berkarakter luar biasa ya. Berarti itu keinginan terbesar dari Ibu Nur Laila. Bagaimana dengan Bapak Ibu lainnya? Ibu Rusmini? Boleh menyampaikan langsung, di unmute dulu mic-nya, boleh disampaikan langsung apa cita-cita terbesar Bapak Ibu ya sebagai guru.
Baiklah, cita-cita terbesar saya, Ibu Saripah ya, sebagai guru atau pendidik. Itu yang pertama, memang kita akan mencerdaskan kehidupan anak bangsa agar mereka bisa hidup mandiri, mempunyai bisa hidup dengan tertib sesuai dengan norma-norma agama, karakter, dan kemudian dia tidak tergantung kepada orang lain, mempunyai skill di masa tuanya, di masa nanti sudah terjun ke masyarakat, dia termasuk anak yang bisa dibutuhkan dan berguna bagi nusa dan bangsa. Satu yang paling terpenting itu biasanya, Bu, tidak lupa adalah harus berkarakter. Karena ilmu tanpa ada adab itu tidak ada gunanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rusmini, luar biasa. Hebat-hebat semua ya. Tentunya Bapak Ibu mempunyai cita-cita yang sangat luhur, yang sangat besar terkait dengan peran kita sebagai guru. Ibu Dewi mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan keinginannya sebagai seorang guru? Mic-nya di-mute dulu, Bu. Ya, halo? Kedengaran Ibu? Ya, silakan Ibu. Kalau keinginan terbesar saya menjadi guru, saya ingin, saya tidak butuh anak yang pintar, saya tidak butuh anak yang memang di bagian pengetahuan akademiknya bagus, tapi saya ingin anak saya itu menjadi orang yang berkarakter, simple, tapi dengan begitu saya merasa bila anak nanti berkarakter, insya Allah di dalam hidupnya dia akan berhasil. Itu aja. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bu Dewi. Tentunya kita punya cita-cita dan keinginan masing-masing ya. Kalau Ibu Ayudian, gimana itu keinginan terbesarnya sebagai seorang guru? Iya, terima kasih Bu Saripah. Tentu saja tugas saya sebagai guru adalah menghantarkan anak-anak yang saya didik, yang saya ajar tentunya untuk memiliki 3 kompetensi, yaitu kompetensi pengetahuan, kemudian keterampilan, dan juga sikap. Jadi sebetulnya 3 hal itu harus seimbang dan itu akan mereka jadikan sebagai pondasi atau modal mereka dalam melanjutkan hidup. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita di dalam kelompok ini ada 5 ya, 5 guru penggerak yang saya dampingi, yang saya fasilitasi. Mungkin Pak Pendri belum memberikan pendapatnya, keinginan Pak Pendri sebagai guru itu apa ya? Baik, terima kasih Bu Ida. Keinginan terbesar bagi saya selaku guru adalah mampu melahirkan karya terbaik yang bisa merevolusi pendidikan atau melakukan transformasi pendidikan. Karya terbaik yang saya maksud adalah keberhasilan dari siswa-siswa yang saya ajarkan di kelas. Mungkin seperti itu Bu Ida. Ya, tentunya kita semua punya cita-cita sendiri ya sebagai seorang guru, dan juga cita-citanya itu luar biasa semuanya. Ada ingin mengantarkan karakter anak menjadi karakter yang baik, kemudian juga seperti Ibu Ayu tadi, agar anaknya mencapai 3 kompetensi yang diinginkan, keterampilan, pengetahuan, ya, dan juga sikap. Gitu. Pak Pendri juga punya keinginan sendiri, Bu Rusmini punya keinginan sendiri, Ibu Dewi juga punya keinginan sendiri. Nah, dalam langkahnya untuk mencapai keinginan tersebut, nah mungkin ada sesuatu yang Bapak Ibu terapkan atau yang Bapak Ibu implementasikan di kelas untuk mencapai keinginan, ya. Nah, kira-kira apa sih yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mencapai keinginan tersebut? Kita lewat Padlet aja ya untuk menjawabnya. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk mencapai keinginan Bapak Ibu sebagai guru? Boleh lihat di chat, itu link yang sudah saya berikan, boleh diklik dulu. Ya, sudah ada yang masuk ya pesannya. Saya selalu belajar tentang perubahan-perubahan pendidikan
kemudian menciptakan media sebagai sarana untuk mempermudah pemahaman siswa. Ditunggu yang lainnya. Nah, di sini ada kata perubahan ya, perubahan, kemudian ada kata media sebagai sarana. Ini jawaban dari siapa ya tadi ya? Pendri. Oh, Pak Pendri, luar biasa. Pak Pendri, boleh diceritakan sama teman-teman, ada media di sana. Nah, selama ini Pak Pendri menggunakan media apa? Baik, pertama saya katakan saya selalu belajar tentang perubahan-perubahan pendidikan dengan mengikuti beberapa kegiatan baik itu di daerah maupun nasional. Kemudian dari ilmu-ilmu yang saya dapatkan, saya coba mengimplementasikan, mengaplikasikannya ke dalam sesuai dengan profesi saya selaku guru SD. Lalu saya menciptakan beberapa media, salah satunya Algapiber, itu mempermudah pemahaman siswa terkait materi pembelajaran matematika. Algapiber ini gabungan dari permainan bola pingpong dan juga pemahaman siswa untuk melakukan hitungan angka-angka, kemudian di mana mereka bisa melalui permainan tersebut bisa memecahkan atau menemukan modus, median, min, dan yang lain-lainnya. Nah, hal media yang saya kembangkan ini juga berhasil tembus kepada top 10 inovasi pembelajaran 2017 silam. Terima kasih. Oke, terima kasih, luar biasa ya penjelasan dari Pak Pendri. Terus ada lagi nih, teman kita yang menyampaikan selalu memperbaharui diri sesuai perkembangan zaman. Nah, untuk zaman saat ini, seperti apa tuh yang Ibu lakukan untuk pembaharuan seperti apa yang Ibu lakukan? Ayo, dari siapa ini? Memperbaharui diri sesuai perkembangan zaman. Dari Bu Dewi, Bu. Wis, Bu Dewi, luar biasa Bu Dewi ya. Silakan Bu Dewi. Ya, maksudnya di sini ya, kalau sekarang dengan zaman yang dulu itu kan beda sekali Bu ya. Juga sistem pembelajaran mengajarkan juga beda sekali dulu dengan sekarang. Nah, jadi untuk saya harus memperbaharui diri. Gimana maksudnya di sini ya, bagaimana zaman itu? Kalau dulu zamannya banyak contoh konkretnya, kalau dulu zaman ngajarnya banyak ceramah, ya sekarang kalau sekarangnya model ibaratnya merdeka belajar, berarti saya juga mengikuti zaman sekarang bagaimana misalnya merdeka belajar yang zaman sekarang zaman revolusi ya, zaman revolusi 4.0 gitu kan. Nah, jadi sistemnya gimana? Katanya harus berorientasi pada siswa. Ya oke, kita ikuti aja sesuai zamannya. Gitu aja, Bu. Oke, terima kasih Bu Dewi. Nah, mungkin ini hampir sama ya. Yang selanjutnya juga meningkatkan kompetensi diri berarti terus belajar ya, begitu Bapak Ibu ya. Dan juga ada lagi yang menuliskan seorang guru harus menerima perubahan yang sesuai dengan tantangan zaman, hampir sama seperti Bu Dewi. Kemudian baik dari model pembelajarannya ataupun praktik baik yang berkelanjutan dan terus belajar. Oke. Mungkin nanti lebih spesifik lagi Bapak Ibu setelah ini bisa membuat ya rancangan atau alur daripada langkah-langkah yang ingin Bapak Ibu lakukan dalam mencapai keinginan terbesar atau cita-cita Bapak Ibu sebagai guru tadi ya. Oke, terima kasih karena Bapak Ibu sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Saya akan selalu menantikan semua perbaharuan dari Bapak Ibu dalam praktik-praktik baik yang Bapak Ibu lakukan, dan juga nanti forum diskusi kita mungkin bisa kita lanjutkan di kolom Padlet ini. Bapak Ibu bisa menyampaikan apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada saya. Kita akan lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya.
Nah, apa yang dapat kita simpulkan hari ini adalah untuk mewujudkan transformasi pendidikan dalam rangka mencapai merdeka belajar, itu tidak bisa dilakukan oleh kita sendiri. Walaupun kita mulai dari diri kita sendiri, tapi harus mendapat dukungan dari yang lain dan mengimbaskannya kepada yang lain. Karena transformasi pendidikan ini tidak hanya kita inginkan pada kelas kita atau sekolah kita, tapi kita inginkan kepada sekolah-sekolah lainnya, tentunya di daerah kita masing-masing dan juga di provinsi kita, bahkan di seluruh Indonesia. Nah, bersama kiranya kita akan bisa mewujudkan transformasi pendidikan ini, gitu ya Bapak Ibu ya. Semoga kita semua saling berkomitmen, kemudian konsisten dalam melakukan praktik baik, gitu ya. Selalu bersemangat, dan kita doakan pandemi ini cepat berlalu agar kita bisa bertemu dengan siswa-siswa kita di kelas dan kita bisa mengimplementasikan praktik baik yang sudah kita susun dan kita rencanakan. Nah, mungkin ada yang ingin didiskusikan lagi atau ada yang ingin bertanya? Sebelum kita tutup kegiatan kita untuk sesi kali ini, nanti kita lanjut lagi, ketemu lagi pada sesi berikutnya ya, tentunya dengan pembahasan yang berbeda. Saya rasa sudah cukup, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan di Padlet ya, atau di WA secara japri dengan saya, kan kita udah saling kenal juga. Terima kasih Bapak Ibu, sekian dan terima kasih, tetap bersemangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.